selamat datang di Ruang Belajar. Kali ini kita akan membahas metode pembelajaran matematika yang terkenal di seluruh dunia, yaitu Singapore Math atau Matematika Singapura. Metode ini telah membuat Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan prestasi terbaik dalam pendidikan matematika. Tapi apa sebenarnya matematika Singapura itu dan bagaimana penerapannya di kelas? Yuk simak penjelasannya. Matematika Singapura adalah pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan di Singapura dan telah diadopsi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Metode ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep matematika secara mendalam dan sistematis, bukan hanya sekedar menghafal rumus. Pendekatan ini sangat terkenal karena hasil yang ditunjukkan oleh siswa Singapura dalam tes internasional seperti PISA dan TIMSS, di mana mereka seringkali berada di peringkat teratas. Kunci dari matematika Singapura adalah fokus pada pemahaman konseptual, penguasaan yang mendalam, dan pemecahan masalah. Jadi apa yang membuat matematika Singapura unik? Ada 3 prinsip utama yang menjadi ciri khasnya, yaitu pendekatan CPA atau Concrete, Pictorial, Abstract, penggunaan bar model, dan penekanan pada problem solving. Yang pertama, pendekatan CPA atau Concrete, Pictorial, Abstract. Concrete di sini siswa memulai dengan objek nyata untuk mempelajari konsep dasar. Misalnya, mereka bisa menggunakan balok atau kancing untuk memahami penjumlahan atau pengurangan. Pictorial. Setelah memahami konsep melalui benda nyata, siswa kemudian menggambar representasi visual seperti diagram atau gambar batang untuk membantu memvisualisasikan masalah. Abstrak. Tahap terakhir adalah penggunaan simbol dan angka murni untuk menyelesaikan masalah, seperti menggunakan persamaan matematika. Yang kedua, bar model atau model batang. Bar model adalah teknik visual yang sangat populer dalam matematika Singapura. Siswa menggambar batang untuk membantu menyelesaikan masalah matematika, terutama soal cerita. Dengan menggambarkan perbandingan atau hubungan antar angka, siswa dapat lebih mudah menemukan solusi. Yang ketiga, problem solving atau pemecahan masalah. Di dalam matematika Singapura, pemecahan masalah adalah inti dari pembelajaran. Siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan logis dalam mencari solusi. Mereka juga dibiasakan menghadapi berbagai jenis masalah untuk meningkatkan kemampuan analitis. Mari kita lihat bagaimana metode matematika Singapura diterapkan di kelas. Bayangkan skenario berikut ini. Contoh untuk materi dasar penjumlahan dan pengurangan. Pada tahap konkret, siswa bisa menggunakan balok untuk menghitung penjumlahan. Misalnya, 3 balok puluhan ditambah 2 balok satuan. Kemudian pada tahap pictorial, mereka menggambar balok di atas kertas untuk menunjukkan hasil penjumlahan secara visual. Tahap ketiga, abstrak, kemudian mereka mulai menuliskan persamaan 30 ditambah 2 sama dengan 32. Contoh untuk materi lebih lanjut, pecahan. Konkretnya, siswa menggunakan potongan kue tiruan untuk memahami konsep pecahan. Tahap pictorial, mereka menggambar diagram lingkaran yang menunjukkan bagian pecahan yang sudah dipotong. Tahap ketiga, abstrak, siswa menyelesaikan soal pecahan dengan simbol matematika seperti 1/4 ditambah setengah sama dengan 3/4. Contoh penggunaan bar model untuk soal cerita. Jika seorang anak memiliki 3 apel dan temannya memberikan 2 apel lagi, siswa menggambar batang yang mewakili jumlah apel pertama dan jumlah tambahan. Hal ini membantu mereka melihat keseluruhan penjumlahan secara visual. Contoh lainnya, Pak Darno memiliki sebuah peternakan. Di dalam peternakannya ada ayam dan sapi. Ia hanya menyebutkan jumlah semua kaki hewan dalam peternakannya, yaitu berjumlah 44 dan jumlah mata hewan adalah 32. Berapa jumlah sapi dan ayam dalam peternakan tersebut? Jika kita menggunakan metode biasa yang digunakan di kelas, maka penyelesaian masalah akan menggunakan persamaan linear 2 variabel yang diajarkan pada materi tingkat SMP. Caranya adalah kita misalkan ayam sebagai variabel X, sapi sebagai variabel Y.
maka jumlah kaki ayam dan sapi adalah 44. Kita bisa tuliskan persamaan linear dua variabelnya adalah 2x ditambah 4y sama dengan 44. Jumlah mata ayam dan sapi adalah 32, maka kita dapatkan persamaan yang kedua adalah 2x tambah 2y sama dengan 32. Berikutnya, menggunakan metode eliminasi, kita peroleh hasilnya adalah y sama dengan 6. Kemudian, menggunakan metode substitusi, dari 2x tambah 2y sama dengan 32, kita substitusi nilai y yang sama dengan 6, kita peroleh nilai x sama dengan 10. Jadi jumlah ayamnya adalah 10 dan jumlah sapinya adalah 6. Kita bandingkan dengan menggunakan matematika Singapura yaitu piktorial. Soal ini bahkan bisa diselesaikan anak bahkan sekolah dasar. Berikut penyelesaiannya. Kita gambarkan ada 32 mata. Kemudian setiap hewan memiliki 2 mata tentunya. Jadi diperoleh ada 16 kepala dengan masing-masing 2 mata. Artinya ada 16 sapi dan ayam total hewannya. Setelah itu kita gambarkan semua kakinya sebanyak 44. Satu persatu kita gambarkan pada setiap kepala tersebut. Dari sini kita peroleh jumlah hewan yang kakinya 4 sebagai sapi dan kaki yang 2 adalah ayam. Di sini kita peroleh jumlah ayam sama dengan 10 dan jumlah sapi sebanyak 6. Baik, bukankah lebih mudah dengan piktorial sehingga siswa bisa lebih memahami makna dari masalah yang diberikan? Contoh lainnya, Alza memiliki 30 permen lebih banyak dari Fasha. Setelah Fasha menghabiskan 10 permen, permen yang dimiliki Alza menjadi 3 kali lebih banyak dari permen Fasha. Berapa banyak permen yang dimiliki Azam? Dengan menggunakan metode pembelajaran biasa, maka kita dapat selesaikan dengan memisahkan variabel. Permen Alzam A, permen Fasha kita wakilkan dengan F. A sama dengan F ditambah 30, maka F sama dengan A kurangi 30. Setelah Fasha menghabiskan 10 permen, permen yang dimiliki Alzam menjadi 3 kali lebih banyak dari permen Fasha. Kita tuliskan F2 ini adalah jumlah permen Fasha setelah dihabiskan 10. Jadi F2 sama dengan F kurangi 10. Kita tuliskan di sini permen Alzam A sama dengan 3 kali permen Fasha yang terakhir atau F2. A sama dengan 3 kali F kurangi 10. Kemudian kita substitusi nilai F di situ adalah A kurangi 30 sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 60 atau di sini permen Alzam sebanyak 60. Berikutnya, bagaimana jika kita menggunakan metode bar atau metode batang dari matematika Singapura? Maka kita akan buat representasi dalam bentuk gambar berikut ini. Permen Fasha kita gambarkan sebuah kotak, kemudian permen Alzam kita gambarkan juga sebagai sebuah kotak atau batang di sini. Kemudian permen Alzam di sini 30 lebih banyak dibanding permen Fasha. Fasha menghabiskan 10 permennya, kita gambarkan menjadi seperti berikut. Kemudian dengan gambar bagian yang sama sebagai representasi 10 kita gambarkan pada batang di permen Alzam. Berikut ini adalah permen Fasha setelah berkurang 10. Setelah menghabiskan 10 permen, kini permen Alzam 3 kali permen Fasha. Maka permen Fasha kita bisa artikan sebagai 1 unit dan permen Alzam sebagai 3 unit karena 3 kalinya. Dan di sini kita ketahui bahwa sisa dari 1 unit permen Alzam berarti 2 unit itu merupakan 30 tambah 10 sehingga 2 unit sama dengan 40 permen. Artinya 1 unit sama dengan 20 permen. Jadi permen Alzam adalah 60 yaitu 3 kali 20.
Mengapa matematika Singapura begitu efektif? Ada beberapa keunggulan utama, yaitu yang pertama, membangun pemahaman mendalam. Metode CPA dan model bar membantu siswa tidak hanya tahu cara menyelesaikan masalah, tetapi juga memahami mengapa metode tersebut berhasil. Ini menciptakan fondasi matematika yang kuat. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Fokus pada problem solving mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, spiral learning atau belajar secara bertahap. Materi matematika diajarkan secara bertahap, di mana setiap konsep yang dipelajari akan terus diulang dan diperdalam di tingkat yang lebih tinggi. Ini memastikan siswa benar-benar menguasai setiap materi. Yang keempat, membangun kepercayaan diri dalam matematika. Pendekatan yang sistematis dan terstruktur membantu siswa merasa lebih percaya diri dan tidak takut dengan matematika. Jika Anda ingin menerapkan matematika Singapura di sekolah atau di rumah, lalu bagaimana mengadopsi matematika Singapura di sekolah atau rumah? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, latih guru dengan pendekatan CPA dan model bar. Guru perlu memahami bagaimana menggunakan alat bantu konkret dan model visual untuk menjelaskan konsep matematika. Yang kedua, gunakan buku dan materi yang mendukung matematika Singapura. Banyak buku teks matematika Singapura yang dirancang khusus untuk mengikuti pendekatan CPA dan problem solving. Menggunakan buku ini bisa membantu memudahkan penerapan metode. Ketiga, fokus pada pemahaman, bukan kecepatan. Jangan terburu-buru untuk menyelesaikan banyak soal. Pastikan siswa memahami setiap langkah sebelum melanjutkan ke materi yang lebih sulit. Keempat, libatkan orang tua dalam proses belajar. Berikan penjelasan kepada orang tua tentang metode matematika Singapura agar mereka bisa mendukung anak-anak mereka saat belajar di rumah. Tentu, pendekatan matematika Singapura juga dapat diterapkan pada materi yang lebih kompleks seperti trigonometri dengan menyesuaikan strategi CPA untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang lebih sulit. Baik teman-teman, matematika Singapura bukan hanya tentang belajar matematika, tetapi juga tentang membangun pemahaman yang mendalam dan keterampilan berpikir kritis. Dengan pendekatan yang tepat, matematika bisa menjadi pelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi setiap siswa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.